Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners? Senang sekali di Tribun Bastori sore hari ini spesial Ramadan tentunya kami hadir kembali untuk Anda. Dan tentu saja di penanggalan 2 April 2024 ini kita sudah memasuki puasa ke-22 ya. Insya Allah Tribuners yang menjalankan ibadah puasa masih tetap semangat sampai nanti kita meraih kemenangan. Semoga kita semua menang ya. Baik Tribuners, di Tribun Bastory Spesial Ramadan, sore hari ini kita akan bahas tema yang sudah disounding di sejumlah sosmed kita ya, termasuk Instagram dan juga Facebook fanpage, yaitu makna Idul Fitri yang sebenarnya di triatribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Sirimau Batu Merah Sirimau Kota Ambon. Pada sore hari ini kami sudah kedatangan Ustadz Arsal Tuasikal, narasumber kami yang selalu setia ya, memampu menghadiri undangan kami untuk bisa sekaligus mengedukasi Ya, kami, mengingatkan kami kembali terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ya, di 2024 ini. Ustadz, apa kabar dulu? baik, alhamdulillah. Udah ada baju baru? Belum, Oke, kita nanti bahas baju baru lagi ya ya, di pembahasan kali ini. Namun Ustadz, sesuai dengan tema kita, ya, kita akan membahas terkait dengan makna Idul Fitri yang sebenarnya. Mungkin Ustadz secara apa ya, makna dari Idul Fitri itu sendiri apa sih? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tribuners yang berbahagia, kalau kemudian kita bicara soal Idul Fitri, tentu kita bicara soal makna yang paling mendasar awal adalah kira-kira secara etimologi atau secara arti kata kembali ke awal gitu loh. Hmm. Jadi reset. Oh, oke. Jadi manusia orang-orang beriman tuh di reset, Mhm, di restart ulang. mhm. Apa proses restartnya? Dengan mengikuti Ramadan. Imannya di restart, lifestyle-nya di restart, semangatnya di restart, pola hidupnya di restart, ya ibadahnya di restart. Nah, proses restart itulah yang kemudian ketika eh, masuk dalam bengkel reparasi iman itu, mereka kemudian pada puncaknya akan mendapatkan gelar la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, dan dianggap kembali ke awal dengan Hmm. mode pola orang beriman. Baik, Ustadz. Atau kemudian biasanya juga disebut kembali ke awal seperti bayi. Jadi semangat baru, semua baru, tidak hanya baju, tapi lebih penting pada spiritnya. Oke, Ustadz. Jadi sebenarnya baju itu cuman apa ya? Ya pelengkap lah, Pelengkap simbol gitu lah. ya, simbol. Baik, Ustadz. Ini menarik ya. Eh, Riset Ya, kita sebagai manusia di selama bulan Ramadan ini agar kembali baru ya, lagi, mengawali Syawal lagi ya, dan bulan berikutnya. Itu pada hakikatnya kita harus apa ya, mencapai tujuan yang seperti apa selama Ramadan itu agar bisa bisa benar-benar terreset, betul. Mungkin ada kategori orang-orang juga yang dianggap tidak lulus dan tidak lolos Ramadan. tidak lulus dan tidak lolos Ramadan. Makanya Nabi Ciri-cirinya, mengatakan nanti ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. sedih banget nggak Ya, Ustaz? artinya dia memang tidak mampu juga menjaga kualitas ibadahnya. Lalu kalau kemudian dalam deretan kualitas hari demi hari itu tidak mampu, standarnya lebih naik, maka kemudian di Idul Fitri apa yang dirayakan? Kan tidak ada semangat kemenangan. Kayak kita Saya nonton sedih bola gitu loh. Kita nonton bola, timnya kita kalah. Masa kita bilang gore gitu. Kan tidak fair. Nah, kita ini kompetisi Ramadan ini. Kompetisi melawan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Lalu kemudian ketika di ujung Ramadan, kita dianggap menang. Nah, kita wajar aja bilang, hore gitu, kita asik, kita menang. Tapi kalau kemudian kita sama sekali tidak bisa memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, Apa yang apa yang dirayakan? dirayakan? Ya, makanya itu kemudian tidak sekedar baju baru, tidak sekedar makanan yang enak, tapi spiritnya adalah bagaimana kemudian kita mereset kehidupan kita dengan pertarungan yang nyata sesudah Ramadan. Jadi jangan jadi jago kandang.
jangan jaga kandang. Biasa orang Artinya beriman tidak jago kandang. Oke, artinya bahwa Ramadan aja tuh Iya. apa ya? Bentang-bentang bareng-bareng. Bentang-bentang bareng. Lalu kita semuanya hebat. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak berani. Oke, tantangannya tuh ya. Ya, gitu ya. itu sebenarnya pembuktiannya. Jadi dalam Islam tuh begitu. Ibadah itu akan membentuk pribadi. Misalnya gini, orang pergi haji. Gelar haji itu ya hanya ada di Indonesia, Ya. di luar negeri nggak ada. Gelar haji itu akan terbukti ketika pasca haji. Haji mabrur itu Ya. pasca haji. Ya. Karakternya, Ya. perilakunya. Nah, orang Ramadan itu nanti terbukti pasca Ramadan. Masih mau baca Quran nggak? Masih mau sholat malam nggak? Masih mau sedekah nggak? Terus, masih mau puasa Senin Kamis nggak? Jadi, yang namanya juara itu nanti ditentukan di Syawal. Ketika makanan lagi banyak-banyaknya, ada sunnah yang mengatakan puasa Syawal 1 sampai 6 hari berturut-turut atau tidak sama dengan setahun. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Nah, itu dia spiritnya. Oke, Tribuners, ada yang ketendang nggak kepalanya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, Ustadz, ciri orang-orang yang lolos begitu ya, dikatakan lolos dan pantas ya, Ya. merayakan kemenangan itu seperti apa? Ya, yang pertama tentu di hari-hari dia dan ini terprogres dengan baik, terpolarisasi dengan baik. Kemudian dia mampu menjaga dirinya selama Ramadan. Ketiga, pasca Ramadan dia nanti mengaplikasikan kegiatannya berRamadan sepanjang tahun. Jadi bekasnya Ramadan itu akan kelihatan sepanjang tahun. Apakah sepanjang tahun ini masih jago puasa? Apakah sepanjang tahun ini masih jago sholat malam? Karena nanti perlahan-lahan seperti Ramadan satu persatu itu diuji meninggalkan kita. Kalau Ramadan yang datang pertama kali apa? Taraweh. Nanti taraweh juga pertama kali meninggalkan kita. Ya. Nah, nanti begitu juga. Ketika kita habis Ramadan, pelan-pelan mungkin kita sudah mulai sholat malam berkurang. Karena kesibukan kita jarang lagi tadarus. Karena kesibukan kita jarang lagi ngaji. Nah, itulah kenapa kemudian Ramadan hadir, karena tantangannya di 11 bulan berikutnya. Jadi orang-orang yang melewati Ramadan ini, lalu Ramadan itu menjadi memberi bekas dalam kehidupannya. Baru kemudian dia mengalir mewarnai 11 bulan berikutnya. Baik Ustadz, anggaplah ya kita mendapatkan begitu banyak hidayah di bulan suci Ramadan ya, di mana tingkat keimanan seseorang itu semakin meningkat dengan dia mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah yang banyak itu, sampai pada titik setelahnya itu mulai bolong-bolong. Tapi sebenarnya dalam diri masing-masing kita adalah pengen untuk beristiqomah, karena itu yang sebenarnya sulit diakui banyak orang juga ya Ustadz ya. Tetap istiqomah di jalan itu tuh harus bagaimana begitu? Ya, Tribuners, iman tuh yanha wa yanfus, dia seperti gelombang naik turun. Iman tuh tidak stabil, dia tergantung situasi, tergantung kondisi. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan sebuah hadis menarik. Agama seseorang tergantung agama temannya. Itu kan sangat psikologi banget. Iya, iya, iya. Jadi Dijelaskan yang Nabi maksud tuh bahwa perilaku tuh berpengaruh. Ya. Jadi teman yang Nabi maksud tuh kira-kira atas bawah kanan kiri. Atas bawah tuh orang tua kita, agama orang tua kita akan sangat berpengaruh pada kita. Dan kanan kiri orang-orang yang berkumpul dengan kita, termasuk suami, istri, teman-teman. Nah, kalau di Ramadan, ini kan semua orang frekuensinya sama. Nah, nanti di luar Ramadan apakah frekuensinya sama lagi? Belum tentu. Maka caranya adalah kita mencari Tribuners, teman-teman, orang-orang yang frekuensinya sama. Sehingga kemudian kestabilan itu ada. Ya. Karena kalau tidak sama frekuensinya, nanti tarik-menarik. Betul. Contoh gini, kita punya istri yang rajin banget bangun subuh. Wah, jadi suami terintimidasi tuh. Oke. Awal-awal kan 2 tahun pertama kan jadi intimidasi.
Tapi setelah 20 tahun saya menikah kan tidak lagi jadi intimidasi. Udah jadi biasa. Jadi makanya agama seseorang itu tergantung agama temannya. Karena kebiasaan baik dan kebiasaan buruk itu Dan menular. saling ngajak itu ya. Betul, saling mempengaruhi. Nah, Ramadan ini kan upaya Allah dalam tanda kutip paksa rela. Terpaksa dan harus rela. Ini orang semua terpaksa dan harus rela nih. Gak ada orang yang berani gitu buka puasa jam 5 aja deh. Dia terpaksa sampai jam 6:30. Dia terpaksa sampai maghrib. Jadi disterilkan dulu, tadi direset dulu. Nanti baru kemudian dimulai lagi pertarungannya sesudah Ramadan gimana nanti. Oke, Tribuners ini make sense ya, bikin kita tuh kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita sulit sendiri untuk menemukan jawabannya begitu ya. Thank you banget Ustadz sudah bisa memberikan pencerahan gitu. Ini saya mau kasih kesempatan juga nih untuk Tribuners kalian kalau punya pertanyaan ya terkait dengan tema atau mungkin apa ya, kegalauan kalian ketika menjalankan ibadah puasa, tapi kalian merasa bahwa sudah lebih dari setengah jalan belum mendapatkan apa-apa begitu. Ustadz, kalau ada orang kategori seperti ini yang menjalankan ibadah puasa hanya selayaknya, ya udah deh kewajiban jalanin aja kayak yang tadi Ustadz bilang, tapi jauh di lubuk hati mereka mungkin mereka belum menemukan yang kayak klik gitu. Ada orang yang kayak gitu, dan menurut Ustadz seperti apa? Ya, Nabi pernah mengatakan satu kalimat yang menarik. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niat. Jadi bagaimana passion seseorang dulu. Bicara soal niat, bicara soal hasratnya dia. Dia mau menjangkau apa dulu Ramadan. Kalau di awal Ramadan orientasinya sudah lebaran, maka dia tergantung orang-orang yang kena penyakit lebaran fever. Jadi demam lebaran saja. Mau lebaran pasti baju baru, makan enak, uang baru, segala macam. Tanpa prosesnya gitu. Nah, itu yang kemudian harus dikoreksi. Jadi biasanya ketika kita bertemu dengan Ramadan, niat awal kita itu kan yang menjadi hal yang paling utama. Makanya jangan lupa, benar. Kenapa kita habis sholat tarawih baca niat? Karena niat itu mesti dibaca tiap hari untuk menguatkan jiwa kita. Oh besok kita puasa. Oh besok kita puasa. Jadi niat itu diucapkan dalam kita orang Syafi'i, mazhab Syafi'i itu diucapkan tiap hari. Untuk menguatkan jiwa kita. Besok kita puasa lagi, besok kita puasa lagi. Sehingga orang-orang seperti ini dimulai dengan niat. Begitu passion, begitu hasratnya, kemudian tidak full, gasnya tidak pol, dia tidak akan mampu sampai pada garis finish. Nah, tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya tadi orang-orang dekatnya yang menguatkan niatnya. Yang menguatkan niatnya. Makanya para ulama dulu ketika jumpa Ramadan mereka mengatakan begini, Allah mau mempertemukan saya dengan Ramadan, indikasinya bisa satu, karena dosa saya masih banyak. Dua, bisa jadi untuk memperbaiki diri karena ini Ramadan terakhir. Kalau ini Ramadan terakhir, ini mesti menjadi Ramadan terbaik dalam hidup saya. Jadi kalau sudah passionnya mengatakan begitu, dia tidak pantang mundur terhadap sesuatu di Ramadan. Lalu dia nulis target. Bismillah, Ramadan ini 30 hari sholat subuh di masjid. Wah, Tribuners gitu. Bismillah, Ramadan ini 30 hari terawih plus bersihin kamar mandi masjid. Lalu dia implementasikan dalam kehidupan. Nah, itu yang kemudian menjadi proses yang luar biasa. Nah, ngomongin tentang niat nih Ustaz, kalau ada orang lagi nih di awal Ramadan sudah meniatkan bahwa insya Allah dalam Ramadan kali ini saya akan menuntaskan 30 juz misalnya, dan hal itu dia upayakan setiap harinya meskipun di tengah kesibukan gitu. Namun pada akhirnya mungkin saja 30 juz itu tidak bisa dia hatamkan. Apakah menggugurkan niat tadi? Iya, minimal niat itu bagian dari proses. Nah, ikhtiarnya dilakukan. Perkara ada kendala, tantangan, itu kan bagian yang harus dikerjakan. Tetapi kalau tidak menancapkan niat dari awal, bagaimana kita mengerjakan itu? Jadi kalau kemudian proses tantangan itu mah hal yang biasa. Itu tentu menjadi bagian cara Allah menguji iman kita. Sehingga percayalah, kadang-kadang kita yakin sesuatu baik sama kita. Tapi sebenarnya kata Allah nggak bagus.
Tapi kadang-kadang sesuatu tuh kelihatannya pahit, nggak enak. Tapi kata Allah bagus. Masya Allah. Nah, itu yang kemudian kita pahami. Sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, kita paham betul bahwa kita meletakkan usaha, ikhtiar pada proses yang luar biasa. Dilambari dengan niat. Nanti hasilnya kita tawakal sama Allah, Allah yang menentukan hasilnya apa. Tapi kita kerjakan dulu nih. Ya. Baru kemudian kita di ujung itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu para nabi, Tribuners, para nabi itu sikapnya begitu. Bayangin Nabi Musa alaihissalam, coba kita pikirin pakai logika ya. Dikejar-kejar tentara Firaun di depan laut. Lalu Allah cuma bilang, "Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut." Kalau anak zaman Musa jawab, "Please deh Tuhan." Emang lu pikirin gimana caranya? Gitu kan? Ya. Tapi Musa kan enggak. Ya udah, kata Allah itu ya itu gitu. Saya lakukan aja kan, nggak mungkin kita mukulin tongkat ke laut tiba-tiba bayangan Musa, waduh ada jalan gitu. Jadi itulah logikanya. Kita niat, kita ikhtiar, lalu kemudian usaha sampai limit, lalu semuanya pasti Allah yang akan mengeksekusi. Tetapi tentu dengan proses panjang dan kesabaran yang luar biasa dan keikhlasan yang luar biasa. Karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nabi Ibrahim misalnya, Tribuners, dikumpulin kayu bakar seluas 2 kali lapangan sepak bola, disiram minyak. Lalu Namrud mengaju dengan mengatakan, Ibrahim, siapa mau help you sekarang? Kira-kira kalimatnya gitu. You mau siapa yang help? Ibrahim mengatakan yang nolong saya nanti Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Begitu dilempar Allah mengatakan, wahai api dinginlah. Apakah sampai sekarang peneliti fisika menemukan api dingin? Tidak pernah. Ya. Ya. Dan itu di luar logika. Ya. Jadi manusia itu kadar ikhtiarnya harus. Nah, makanya jika jumpa Ramadan kita ikhtiarnya luar biasa gitu. Perkara nanti di ujung kita digolongkan pemenang ke-1, pemenang kedua, masa kategori finalis, ya udahlah. Insya Allah Allah yang lebih tahu. Tapi kita ikhtiar dulu. Ya betul. Ikhtiarnya dengan apa? Ya amalan-amalan Ya, tadi ya Ustaz, ya. ikhtiar dengan berniat, mengerjakan, lalu serius menjalankan ibadah. Baik, segala sesuatu pasti diperhitungkan Allah ya. Ya. Oke, Tribuners, ini kesempatan kalian untuk bisa bertanya. Silakan saja di kolom komentarnya ya. Kalian boleh bertanya terkait dengan apa saja yang kalian alami selama Ramadan ini, Tribuners, dan pengen sharing mungkin bertanya seputar tema kita, boleh banget, nanti akan kami tanyakan langsung ke narasumber kami, Ustadz di sini, Tribuners. Nah, Ustadz di Ramadan 2024 ini ya, kalau yang dari kacamata Ustadz ya, melihat kita kan anak-anak gen milenial, kemudian yang terbaru juga ada Alpha ya di level SMA. Apakah kebiasaan-kebiasaan generasi sebelumnya dan generasi kami yang semakin bermunculan ini itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, ataupun something like that. Ya, sebenarnya proses transformasi ini berjalan. Cuma generasi-generasi ini mesti ada jembatannya. Karena kadang-kadang di anak zaman now, mereka mungkin ketika didoktrin dengan penekanan dan lain-lain, mereka mungkin agak gerah. Makanya mereka mesti lebih banyak diajak dialog, diajak diskusi, diberikan tauladan, dibuka mindset mereka soal agama. Dan pola-pola itu mungkin sudah harus berubah, karena dulu kalau kita kan ya ikut aja. Betul. Kalau sekarang mereka bertanya kenapa mesti begitu, kenapa kita mesti puasa, kenapa mesti kita tarawih, kenapa sih berbukanya mesti cara begini, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Nah, itu jawaban-jawaban yang harus kita berikan. Di samping harus memuaskan iman mereka, minimal juga harus memuaskan rasionalitas mereka. Karena semakin kesini, anak-anak muda, anak-anak generasi terbaru ini semakin rasional hidupnya. Betul. Nah, agama harus mengisi ruang-ruang itu. Nah, Sehingga mereka lebih bisa pendekatannya
tidak melulu berkata dengan iman seperti generasi-generasi terdahulu, tetapi iman yang juga dilambari dengan rasionalitas. Misalnya mereka nanti diajak bicara soal kenapa kita mesti sholat banyak di Ramadan, durasi sujudnya lebih lama, apa gunanya bagi kesehatan mental kita. Jadi edukasi-edukasi seperti itulah yang kemudian mungkin akan masuk pada luar ruang rasionalitas mereka. Nah, itu sangat penting. Kenapa kita mesti membaca Quran? Ya, kenapa? Karena Quran itu audioterapi. Dia kalau dibaca, dia akan menurunkan gelombang otak. Gelombang otak kita kan sering kacau. Bisa jadi kacau mikirin tagihan, cicilan, utang, pacaran, sama dia anak muda dan lain-lain, segala macam problem. Nah, Quran itu dia suara, audio. Dan audio itu bisa menenangkan, musik itu bisa menenangkan. Bunyi itu bisa menenangkan. Dan Quran salah satu audio yang Allah ciptakan untuk menenangkan jiwa. Jadi kenapa kita baca Quran? Salah satunya efeknya menenangkan jiwa nanti. Dia menurunkan gelombang otak. Nah, area-area itu yang mesti disampaikan pada anak-anak muda ini. Kalau kita mengatakan, kamu mesti baca Quran. Dia nanti ada sekat untuk menolak. Kenapa sih? Tapi kalau dia paham, oh enggak, Quran itu syifa, penyembuh. Dia menenangkan jiwa nanti. Dia akan menurunkan gelombang otak kita yang menuju kestabilan. Kenapa kita mesti puasa dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu memang ada bagian yang kita rasionalisasi agar kemudian di area itu mereka, anak-anak muda ini bisa mendapatkan titik temu. Lalu mereka paham. Tapi apa ya, Al-Quran itu ya amazing ketika saya melihat salah satu apa ya, wawancara interview sama orang luar gitu kan. Dia naik Uber, terus sama si drivernya, dia kayak tampak ngusar gitu, terus sama si drivernya ngelihat dia udah yang kayak ngantuk, terus diputerin lah Al-Quran gitu. Dia mengaku bahwa soal perjalanan itu dia yang jadi tenang, kayak dininaboboin sama bunyi itu. Dan begitu dia turun, dia bilang terima kasih ya, lagunya bagus kata dia gitu. Terus sama si Ubernya, itu bukan lagu tapi itu Al-Quran. Jadi hal tentang Islam yang dia tahu cuman itu. Jadi Quran itu kuat sekali. Ada satu penelitian, 2 orang anak, yang satu didengerin lagu klasik, yang satu didengerin Quran dari mereka bayi. Dan hasilnya anak yang didengerin Quran ketika di umur-umur teenager, jadi masa remaja, dia lebih bijaksana daripada orang yang didengarkan musik biasa. Jadi dia lebih bijaksana karena perkembangan ke saraf-saraf kebijaksanaannya lebih tumbuh. Jadi dia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, sikapnya lebih tenang, emosinya lebih stabil. Maka dia memang Allah desain untuk biar jiwa kita tenang, biar otak kita tenang. Nah, itulah rasionalitas yang mesti disampaikan kepada anak-anak kita, bahwa mereka juga harus memahami ini. Dan banyak juga artikel-artikel sains yang sudah ditulis, sehingga mereka, cara untuk memahamkan mereka agama salah satunya mungkin lewat itu. Sehingga tidak kemudian mereka hanya kepahaman mereka sekedar pemaksaan, tapi rasionalitas itu kemudian masuk pada sisi mereka. Seperti ketika mereka jumpa Ramadan, rasionalitas itu kemudian muncul pada mereka. Baik, Tribuners, semoga beberapa pertanyaan kalian juga bisa terjawab ya, dengan obrolan kami bersama dengan Ustadz Arsal. Ustadz Arsal, ini sudah di menit-menit terakhir obrolan kami ya, terkait dengan tema kita. Untuk umat Islam, terutama Tribuners yang sedang menyaksikan kami ini, sesuai dengan tema hari ini, bagaimana supaya kita semua tuh benar-benar lolos dan lulus begitu di Ramadan 2024. Iya, Tribuners dan sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang 22 hari, masih ada fase yang mesti kita lewati untuk mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini fase yang sangat penting. Dan biasanya di episode awal kan kita belum lelah. Di 10 hari terakhir ini tenaga kita sudah mulai habis sebenarnya secara fisik. Kita juga mengalami rasa kantuk dan kelelahan, tapi disitulah nikmatnya Allah sedang menguji kita. Bisa melewati proses ini. Jadi jangan sampai kemudian kita menukar
proses dalam Lailatul Qadar ini dengan sesuatu yang sama sekali tidak rasional. Contoh, janganlah dipaksain malam-malam ngecat plafon, ngecat pagar. Orang lagi nyari malam Lailatul Qadar gitu. Dan hari raya bukan perlombaan plafon baru atau pagar baru gitu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Hari raya adalah seseorang yang kembali ke fitri dalam posisi di restart imannya. Sehingga itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Tidak sekedar simbol-simbol, tapi kita mendapatkan makna hakiki yang sebenarnya, lalu kemudian perubahannya kepada kapasitas perilaku kita. Kita lebih soleh secara pribadi dan lebih soleh secara sosial. Amin. Itulah tujuan kemudian orang-orang yang bertakwa. Maka orang beriman itu memberi rasa aman kepada orang lain. Baik, Ustadz, terima kasih Terima banyak. kasih. Dan semoga apa-apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini bernilai pahala untuk kita Amin. semua, agar bisa menambah pundi-pundi amal kita di hari kemenangan nanti ya. Sekali lagi terima kasih untuk Terima kasih. narasumber kami, Ustadz Asif Wasikal yang sudah hadir di Tribun Bastory spesial Ramadan hari ini. Semoga kita masih bisa ngobrol lagi ya Insya pekan Allah. depan sebelum Ramadan benar-benar berakhir. Saya Ajeng Hatalea dari Jalan Utama Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Selamat melanjutkan rutinitasnya, selamat menjalankan ibadah puasa, dan amato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.